Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan saya Fadilah Zimatunisa dengan 3 digit NPM terakhir 037. Saya Isya Maulana dengan 3 digit NPM terakhir 015. Saya Ari Andika dengan 3 digit NPM terakhir 013. Yang akan berkunjung dan mewawancarai peternakan anak jalanan. Di sini bukan anakan ya Pak, berarti dari bibit beranak, pembesaran, ketangkasan. Iya. Berarti fokus Ada fokus ke tangkasan, ada fokus ke breeding. Breeding saya lebih banyak. Ini Bapak tadi kan ketangkasan ya Pak. Iya. Nah, kira-kira ada jenis khusus nggak Pak untuk medis yang dipelihara? Ya, memang ada sih. Yang pertama dari silsilah bapak, berarti dari harus memenuhi syarat. Yang kedua, bibit unggulan, berarti bibit unggulan yang bisa mengeluarkan tanduk anak menurut sama bapak ataupun anak menurut sama induk gitu. Jadi harus jadi pedaging. Kira-kira Pak untuk ini kan jumlahnya sekarang berarti ada berapa? Kalau di sini ya sekitar 15 ekor, 5 ada di sebelah sana. Tapi yang di luar disimpan ada ya ada yang terjadi. Ini kan tadi breeding kan ketangkasan juga ya Pak. Kira tujuan utamanya itu untuk komersial kan, tujuan meningkatkan kapasitas. Sebenarnya sama. Sekarang juga diperjualbelikan ya. Berarti kalau breeding itu saya melihat pertumbuhan anak bagus itu untuk mengikat daya pikat orang lain, tetap dijual ya, dijual ujung-ujungnya dijual. Tapi ada salah satu pilihan mungkin yang disimpan. Kita semua nggak bakalan ataupun nggak mungkin jual. Ketika tidak menjual berarti tidak ada nilai jual. Buat apa kita main-main? Iya. Itu apakah bekerja sama atau jadi pribadi? Ya, kalau saya dari pribadi maksudnya nggak sekaligus ngambil banyak. Jadi ada modal buat 1 ekor betina, ya beli 1 ekor. Nah, bulan kedua ataupun minggu kedua kita ada rezeki yang menyisihkan. Awal-awal saya punya bibit ya 7. Dalam waktu 1 bulan saya beli 7 ekor. Kebetulan di saya ini breeding, tapi waktu itu modalnya belum siap, tapi saya udah ada niatan ya, pelan-pelan sampai 7. Lalu di sekian umur 1 tahun itu udah pada beranak, mana ini yang paling bagus. Ketika anak ini induk ini kurang bagus, saya jual gitu, maksudnya dijual ganti. Jadi belajar dulu saya. Salah satunya ini saya pakai ini. Ini kunyit sama apa ini? Kebanyakan yang rawan itu kambing itu kembung, angin, dari angin. Kalau pakai ini ya saya pikir ini sangat membantu. Iya, saya cukup sama ini. Tambahannya apa? Air kelapa. Air kelapa ya, dalam waktu 2 minggu atau sebulan sekali mah ya dikasih lah air kelapa. Tadi baru dikasih keluar kasih. Itu pun ada emang di sini. Kalau nggak ada ya selain itu mungkin ada di tempat lain. Kalau Pakai air garam? Enggak, saya nggak pakai air garam. Kalau penyakit yang sering terkena pada domba-domba ini penyakit apa aja Pak? Yang paling banyak di domba ini cacar. Cacar itu berarti dari cuaca. Tapi setelahnya saya mempelajari pakai ini dan ini 1 minggu sekali lah, ataupun lagi ini makannya lagi tidak enak,
baru saya bikin resep. Cara pengobatannya berarti dikasih lagi Cuman ini paling tambahannya kuning deh, kunir sama ini. kalau vaksinasi berarti Vaksinasi saya nggak divaksin, oh iya. nggak divaksin. Ke produksi dan pemasarannya Pak, produksi utama di domba ini tuh bagaimana? Nah, untuk produksi kebetulan saya begini. Untuk sementara tergantung kebutuhan dulu ya. Misalkan kebutuhan saya ada kebutuhan tentang keuangan. Oh, dipilih dulu mana yang tidak layak untuk tangkas baru kita jual. Harga jualnya rata-rata berapa Pak? Nah, kalau ukuran lepas menyusui, saya berarti di umur 3 bulan sampai 5 bulan ya. Itu rata-rata saya 4 juta, 3 juta, 4 juta ya. Itu yang menurut saya itu layak. Kalau yang tidak layak di bawah 2 juta. Dukungan yang diharapkan sama Bapak dari pemerintah untuk peternakan itu apa? Nah, kalau saya ke pemerintahan itu setidaknya membantu untuk penjualan pedaging aja dulu gitu. Jadi banyak masyarakat yang tidak tahu ini. Pelan-pelan ini mah ya, pelan-pelan nggak bisa sekaligus, karena ketika kita punya modal pun sekaligus kita tidak tahu ilmunya nggak bakalan sampai. Tapi yang dibutuhkan pemerintah gimana sih untuk biar jualan kambing itu sesuai, mudah, jangan sampai ini kambing ini yang biasa dijual 3 juta dijual daging pun kesulitan karena pasarnya sulit. Ya, kenapa saya tidak membantu, kenapa saya tidak membuat tahun sekian saya membuat silase. Saya ilmunya cuma belajar mengkaji ya pakai ini juga pakai NASA ya, pakai NASA, nggak sekolah. Jadi intinya dari belajar dari pengalaman mungkin ya Pak? Iya, belajar dari pengalaman. Saya semua belajar dari pengalaman, itu yang saya pelajari. Lalu rencana pengembangan ke depan? Menurut saya untuk membantu petani yang lebih efisien, lebih baik, mengembangnya bibit sesuai kambingnya. Ukuran berat badan segitu ya, ada pakan sekitar berapa kilo ya, satu malam itu ya kurang lebih 7 kilo lah yang udah kayak begini. Tapi udah pada ukuran bobot 70, 60, 50 ya hampir 7 kilo mungkin. Ini seperti itu. Sekian kunjungan dan wawancara ke peternakan dari kelompok kami, kelompok 10. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.